Masih dalam penyetaraan redoks metode setengah reaksi bentuk molekuler. Oke, berarti langkah pertama kamu cari biloks dulu ya. Na2Cr2O7, Na plus 1, ada 2 plus 2, O min 2 kali 7 min 14, supaya 0, 2 ditambah min 14, min 12, ini plus 12, berarti di sini plus 6. HCl plus 1 min 1 menjadi NaCl plus 1 min 1. CrCl3 Cl min 1 kali 3 min 3 biar netral plus 3. H2OH plus 1 kali 2 plus 2 berarti O-nya minus 2. Cl2 diatomik biloksnya adalah 0. Oke, berarti di situ bisa kita lihat ternyata unsur yang mengalami perubahan biloks adalah unsur Cl dan unsur Cl. Oke, berarti Cl-nya antara HCl dengan Cl2. Oke, bagaimana cara mengerjakan dengan metode setengah reaksi? Dan senyawa yang di dalamnya ada unsur yang biloksnya berubah harus kita ionisasikan terlebih dahulu. Na2Cr2O7 ketika diionisasikan akan menjadi 2Na plus ditambah Cr2O7 2-. HCl ketika diionisasikan menjadi H plus sama Cl-. NaCl tidak perlu diionisasikan karena dia tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi. CrCl3 ketika diionisasikan akan menjadi Cr3 plus ditambah 3Cl-. Cl2 juga tidak perlu diionisasikan karena dia sudah merupakan molekul diatomik, berarti tidak bisa terionisasikan. Kemudian pasangkan unsur yang tadi mengalami perubahan biloks. Berarti yang mengalami perubahan bilok adalah Cr2O7 2- yang berpasangan dengan Cr3+. Pasangan satunya Cl- yang berpasangan dengan Cl2. Oke, metode penyetaraan menggunakan setengah reaksi diawali dengan penyetaraan atom, kemudian O dan H, yang terakhir adalah muatan. Oke, berarti atom, OH, dan muatan. Oke, dilihat dari atomnya terlebih dahulu. Cr atomnya berapa? 2. Di sini 1, berarti dikali 2. Selain itu, setelah atom yang kita lihat adalah O dan H. O di kiri 7, di kanan nggak ada. Kalau dalam bentuk molekuler, pasti di dalam soal itu tidak diketahui suasana asam dan basa. Tetapi dari jenis soalnya kita sudah bisa meraba-raba bahwa itu merupakan suasana asam. Kenapa? Karena di sini muncul HCl. HCl adalah asam klorida. Berarti ketika O dan H dalam suasana asam, kata kuncinya adalah ruas. Yang kekurangan O, berarti ruas yang kekurangan O itu nanti ditambah dengan H2O sebanyak kekurangannya. O di kiri 7, di kanan nggak ada, berarti yang kekurangan O adalah di kanan. Kekurangan 7 ditambah 7 H2O. Kemudian keyword yang satunya, ruas yang kekurangan H, itu ditambah dengan H+. Oke ya, berarti ketika suasana asam, kata kuncinya seperti ini. Untuk menyetarakan O dan H-nya. Oke, berarti yang kekurangan H di sebelah kiri. Kekurangan berapa H ini? 7 dikali 2, 14. Berarti ruas kiri ditambah dengan 14 H+. Terakhir, kita menghitung apa? Muatan. Menghitung muatan nanti disetarakan dengan menambah elektron di ruas yang muatannya lebih besar. Oke, berapa muatan di sini? Min 2. Berapa muatan di sini? Plus 14. Min 2 ditambah 14 ada plus 12. Di kanan ada plus 6. Dari mana? Dari plus 3 dikali 2. H2O itu 0. Oke, 12 sama 6, selisih 6. Elektron ditambahkan di ruas yang muatannya lebih besar. Berarti di sini kita tambah dengan 6 elektron.
Oke, kalau sudah, kembali ke pasangan satunya. Langkah pertama kembali dengan penyetaran apa di sini? Atom. Cl-nya ada 1, di sini Cl-nya 2. Setarakan dulu, dikali dengan 2 koefisiennya. Kemudian setelah atom, berarti kita ngecek O dan H. Ternyata jebulnya kiri dan kanan tidak ada O dan H, berarti kita skip. Langsung kita menghitung yang namanya muatan. Oke, berapa muatan di kiri? Ada -2. Berapa muatan di kanan? 0. Penyetaraan muatan itu dengan menambah elektron di muatan yang lebih besar sebanyak selisihnya. Berapa selisihnya? 2. Kemudian reaksinya kita jumlahkan. Sebelum kita jumlahkan, jumlah elektron di kanan dan di kiri harus sama. Di kiri ada 6 elektron, di kanan 2 elektron, berarti yang 6 dikali 1, yang 2 dikali 3, karena sudah sama bisa diciak seperti ini. Berarti ketika dikalikan 1 dan dikalikan 3, reaksinya akan menjadi Cr2O7 2- ditambah dengan 14H+, ditambah dengan 6Cl- menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O ditambah dengan 3Cl2. Oke, sudah setara ya, tapi itu belum seperti contoh soalnya. Berarti dari senyawa-senyawa atau ion-ion ini tadi kita kembalikan ke senyawa seperti semula. Ingat ya, dalam bentuk soal molekuler, soalnya seperti ini apa adanya. Berarti kita tidak perlu atau tidak boleh malah ya, tidak boleh menambahkan unsur atau ion atau senyawa lain. Oke, berarti yang sudah ada di sini kita kembalikan ke bentuk semula. Oke. Di sini ada Cr2O7 2-. Cr2O7 2- itu adalah hasil pengionisasi dari senyawa Na2Cr2O7. Karena di sini koefisiennya 1, berarti nggak berubah. Dia tetap ada Na2Cr2O7. Kemudian setelah Na2Cr2O7 ada HCl, berarti ditambah dengan HCl. HCl itu kan gabungan antara H+ dengan Cl-. Di sini H+-nya 14, Cl-nya ada 6. Kalau ada dua yang berbeda seperti ini, tipsnya kita ambil yang paling besar, 14 sama 6. Berarti kita pakai yang angka berapa? 14 HCl. Kemudian menjadi di sini ada apa tadi? NaCl. Karena NaCl tidak mengalami perubahan bilox, berarti kita tulis icik-icik terlebih dahulu. Icik-icik NaCl. Setelah NaCl itu ada CrCl3. CrCl3 tadi kan hasil pengionan dari Cr3+. Cr3+ koefisiennya ada berapa? 2. Berarti di depan senyawa CrCl3 ditambahi koefisien 2. 2 CrCl3. Setelah CrCl3 di sini ada H2O. H2O-nya tadi berapa? 7 ditambah 7H2O. Setelah H2O ada siapa? Cl2. Cl2 ada berapa? 3. 3 Cl2. Langkah terakhir tinggal menyelesaikan icik-iciknya. Berarti kita harus menghitung NaCl koefisiennya berapa. Oke, di sini ada Na. Na di kiri ada berapa? 2. Na di kanan 1. Berarti otomatis koefisiennya 2. Sudah selesai ya, semua sudah setara. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.